Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan membahas tentang perdamaian dan pengampunan dalam homili minggu ke-24 ini, tanggal 17 September 2023. Perdamaian dan pengampunan dalam konteks konflik antara banyak pihak. Tentu konflik antara sesama kita begitu kuat, entah itu antara mertua dan menantu, orang tua dan anak, guru dan murid, juga teman antar teman, atasan dengan bawahan, sesama penjual bakso, sesama penjual soto, sesama pedagang, itu pun bisa konflik, ya. Dan dalam keluarga pun juga kita sering temui, dalam persahabatan pun juga kita temui. Dan tidak menutup kemungkinan di paroki, di komunitas, dan keluarga ada konflik. Ayo kita sama-sama menjalani permenungan bersama dan mencari cara untuk mengatasi konflik seperti ini dengan kasih dan kebijaksanaan. Kita bersumberkan dari Injil Matius 18, 21 sampai dengan 35. Dan Injil ini dimulai dengan pertanyaan Petrus kepada Yesus, "Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Pertanyaan ini mencerminkan betapa sulitnya kita dalam memberikan pengampunan, terutama dalam konflik dengan orang-orang yang kita cintai. Anak kita, mertua, keponakan, om, tante, teman, dan sebagainya. Tetapi Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Ini mengajarkan kepada kita bahwa pengampunan itu tidak boleh memiliki batas. Konflik antara sesama kita, entah siapapun, adalah hal yang lumrah. Tetapi perasaan yang terluka dan kesalahan yang diakumulasikan bisa membuatnya menjadi situasi yang sangat sulit. Seperti dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus, kita dapat mengidentifikasi diri kita dalam peran mertua, menantu, anak, orang tua, guru, murid, sesama, dan lain-lainnya. Kita harus belajar untuk merasa kasihan satu sama lain dan memberikan pengampunan, seperti halnya raja yang mengampuni hutang besar hambanya. Namun seringkali kita memilih untuk mempertahankan dendam dan membesarkan kesalahan orang lain, sama seperti hamba yang menerima pengampunan besar namun tidak bersedia memberikannya kepada sesamanya. Hal ini hanya akan memperburuk konflik dan membuatnya semakin dalam. Dalam menghadapi konflik antara sesama kita, orang-orang yang kita cintai, bahkan dalam keluarga dan lain-lain, kita harus ingat bahwa keluarga adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Komunitas, pekerjaan, dan lain-lain. Kita semua berusaha untuk mencintai dan diterima dalam keluarga besar di mana kita berada. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama untuk menjaga perdamaian dan membangun hubungan yang sehat. Pengampunan bukan berarti kita mengesampingkan atau mengabaikan kesalahan yang telah terjadi. Sebaliknya, pengampunan adalah tindakan penuh kasih yang memungkinkan kita untuk melepaskan dendam
dan memulihkan hubungan yang baik. Ini memerlukan kedewasaan emosional dan kebijaksanaan untuk menerima perbedaan, memahami perspektif orang lain, dan bersedia untuk memperbaiki hubungan. Dalam kehidupan modern yang serba sibuk dan stres ini, penting bagi kita untuk merenungkan pesan pengampunan dan perdamaian yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil Matius 18:21-35. Dengan pengertian dan kasih, kita dapat membantu banyak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mendamaikan konflik antara kita dan membangun keluarga yang kuat dan harmonis, membangun persahabatan yang kuat dan harmonis dalam keluarga, komunitas maupun di paroki dan juga di stasi. Mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami konflik, untuk komunitas-komunitas yang juga mengalami konflik, untuk teman-teman dalam usaha yang juga mengalami konflik, agar kita semua diberikan kebijaksanaan, kesabaran, dan kasih untuk mengatasi pertentangan kita. Dengan demikian, kita menjadi contoh bagi keluarga-keluarga dan bagi banyak orang lain dalam mewujudkan damai sejahtera. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam usaha untuk hidup dalam perdamaian dan pengampunan. Kita mohon rahmat Tuhan itu agar kita pun senantiasa dikuatkan dalam hal ini. Dan tanpa rahmat itu mungkin kita sepanjang hidup hanya mengulang-ulang menceritakan kesalahan orang lain kepada siapapun, bahkan orang yang baru kita kenal, kita bisa menceritakan kesalahan orang lain. Mari kita bangun dengan sebuah simbol pengampunan adalah sarana perdamaian dalam hidup sehari-hari. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni, maka kita pun juga berani mengampuni. Tuhan memberkati.